Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, eh, dari kelas manajemen A. NPM saya 4343 4022 103. Dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna dari kelompok 1. Pakai jaket. Ya, pertama saya akan menjelaskan definisi dari topik pasar persaingan sempurna, yaitu pasar persaingan sempurna adalah untuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual bersifat homogen, dan tidak ada satupun pelaku yang mampu mempengaruhi harga. Harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Kemudian Said dan Pratama, menurut Said dan Pratama, pasar persaingan sempurna adalah situasi pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak dapat mempengaruhi harga karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kemudian dari Sukirno, distance between earth and pasar persaingan sempurna adalah struktur persaingan yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dimun. Ada pula ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Terus faktor produksi bebas bergerak. Lalu terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Dan terakhir, produsen bebas keluar masuk pasar. Selanjutnya, perbandingan pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Jenis produknya homogen atau sama persis. Kekuasaan menentukan harganya tidak ada atau price taker, contohnya pasar beras dan pasar sayuran di desa. Terus yang kedua, pasar monopoli, jumlah penjualnya hanya satu atau tunggal. Jenis produknya tidak ada, pengganti dekat. Kekuasaan menentukan harga sangat besar atau price maker. Hambatan masuk pasarnya sangat tinggi. Contohnya listrik, perusahaan kereta api negara. Yang ketiga, pasar oligopoli, jumlah penjualnya sedikit tetapi cukup besar. Terus jenis produknya bisa homogen atau berbeda sedikit. Kemudian kekuasaan menentukan harganya cukup besar, biasanya saling memenuhi. Contohnya industri otomotif, operator seluler, dan produsen sabun. Yang terakhir, keempat, perbandingan pasar persaingan monopolistik, jumlah penjualnya sangat banyak atau banyak, jenis produknya mirip tapi dibedakan dengan merek, kualitas, atau fitur. Kekuasaan menentukan harganya ada sedikit karena diferensiasi produk, dan contohnya warung kopi, restoran, dan produk fashion. Baik, untuk kelebihan pasar persaingan sempurnanya, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjadi produksinya produk dengan biaya rendah. Terakhirnya ada 3, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Ada pula kekurangannya yang pasti. Pertama, keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan.
Yang keduanya, konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada dasar adalah homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial perusahaan yang abai dengan biaya sosial dan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan dan pengawetan berlebihan, dan lainnya. Dari keseimbangan pasarnya, dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu dan tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat memengaruhi harga. Ciri utamanya ada harga yang terbentuk murni oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Untuk kurva pasar persaingan sempurna ada dua. Pertama, kurva permintaan perusahaan atau individu, bentuknya garis horizontal. Alasannya karena perusahaan adalah price taker, tidak bisa menentukan harga sendiri, hanya bisa menerima harga pasar. Maknanya perusahaan dapat menjual berapapun jumlah barang pada harga pasar tanpa memengaruhi harga tersebut. Yang keduanya, kurva permintaan dan penawaran pasar. Bentuk kurva permintaan pasar negatif menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Bentuk kurva penawaran pasarnya positif naik dari kiri bawah ke kanan atas. Titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran pasar menentukan harga keseimbangan pasar dan jumlah keseimbangan. Nah, ini bentuk kurvanya bisa dilihat ya. Terakhir mungkin dari kesimpulannya bisa saya bacakan dan jelaskan. Pasar persaingan sempurna merupakan bentuk ideal dari struktur pasar di mana mekanisme pasar berjalan secara efisien tanpa campur tangan atau dominasi dari pihak manapun. Dalam struktur ini, harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, sementara semua pelaku pasar bertindak sebagai price taker, yaitu tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Pasar ini dicirikan oleh jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, produk yang homogen, informasi yang sempurna, serta kemudahan masuk dan keluar dari pasar. Karena persaingan yang sangat tinggi dan kondisi yang sangat transparan, keuntungan ekonomi jangka panjang untuk produsen cenderung nol. Karena jika ada keuntungan lebih, produsen baru akan masuk dan menurunkan kembali ke tingkat normal. Mungkin dari saya cukup untuk menjelaskan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.